Shalom Bapak Ibu semua, ada yang menyampaikan kepada saya bahwa Rasul Paulus itu sebenarnya menolak doktrin Tritunggal. Nah, karena doktrin Tritunggal diyakini itu muncul ratusan tahun setelah Rasul Paulus, Bapak Ibu. Nah, salah satu ayat yang diberikan kepada saya untuk mendukung pernyataan bahwa Rasul Paulus tidak mendukung doktrin Tritunggal, itu ada di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Di sana dituliskan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu tidak menyebutkan pribadi ketiga dari Tritunggal, yaitu Roh Kudus dalam ayat ini. Dan orang itu mengatakan kepada saya bahwa ini bukti bahwa Tritunggal itu tidak diterima dalam pengajaran Paulus. Nah, padahal Bapak Ibu, kalau kita baca 1 Korintus pasal yang ke-8, konteksnya itu adalah pembahasan tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Karena banyak orang yang percaya kepada Kristus yang ada di Korintus pada waktu itu, mereka hidup di tengah-tengah budaya Yunani Romawi yang penuh dengan penyembahan berhala dan ritual keagamaan pagan, Bapak Ibu. Termasuklah di dalamnya persembahan makanan kepada dewa-dewi. Nah, sebagian orang Kristen yang hidup di Korintus waktu itu mengatakan bahwa berhala sebenarnya bukan apa-apa. Dan yang karena itu mereka merasa bebas untuk makan makanan tersebut. Sementara sebagian lagi mengatakan bahwa makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu sama saja dengan berpartisipasi dalam penyembahan berhala. Yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan, silahkan makan apa saja yang dijual di pasar, termasuk daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Yang penting ada unsur transaksional di sana, tidak diperoleh secara gratis. Namun kenyataannya ada hamba Tuhan dan akademisi Kristen yang berpikir bahwa pasal ini menunjukkan Paulus tidak menerima doktrin Tritunggal atau tidak mengakui doktrin Tritunggal. Nah, karena ini adalah konteksnya dalam surat-surat Paulus, Bapak Ibu, maka mari kita lihat apakah benar dalam surat-surat Paulus yang lain juga tidak menyebutkan Roh Kudus. Bapak Ibu yang sudah pernah mendapat pendidikan teologi atau pelatihan atau pembelajaran hermeneutik tentu sudah paham dengan lingkaran internal kitab dalam Alkitab. Mungkin ada yang pernah menyebutnya kita harus melakukan intratekstual terlebih dahulu sebelum melakukan intertekstual. Kalau kita bahasnya 1 Korintus, maka jangan buru-buru dulu lompat ke kitab-kitab yang lain. Jadi mari kita lihat dulu Bapak Ibu satu kitab yang sama dengan yang kita bahas pada hari ini, yaitu dalam 1 Korintus. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, dituliskan di sana, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, sekarang mari kita kombinasi 1 Korintus 8 ayat 6 dengan 1 Korintus 12 ayat 3. Terlihat di sana tidak ada seorang pun yang mengatakan Yesus adalah Tuhan sesuai dengan 1 Korintus 8 ayat 6 kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Artinya pribadi Roh Kudus terlibat di dalamnya, bukan? Jadi kesimpulan mengatakan bahwa Rasul Paulus menolak doktrin Tritunggal itu sebenarnya tidak punya dasar yang kuat. Karena Rasul Paulus menyebutkan Roh Kudus sebagai pribadi lain dalam keilahian. Nah, sekarang mari kita beranjak ke surat-surat Rasul Paulus yang lain, Bapak Ibu, dan kita lihat bagaimana ketiga pribadi dari Tritunggal itu disebutkan di dalam perikop atau pasal-pasalnya. Kita mulai dulu dari kitab Efesus 1 ayat 3, yaitu peranan Tritunggal di dalam keselamatan. Kalau kita perhatikan dalam Efesus 1 ayat 3, 5, dan 13, tertulis di sana Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya hadir di dalam satu kesatuan misi. Bapa memilih, Anak menebus, Roh Kudus memeteraikan. Selanjutnya dalam salam penutup 2 Korintus 13 ayat 13. Kalau kita baca, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, terlihat bukan Bapak Ibu? Tiga pribadi dalam Tritunggal itu disebutkan dalam satu ayat. Selanjutnya, di dalam 1 Tesalonika 1, kita lihat di sana tertulis Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa dan Roh Kudus. Nah, terlihat jelas bukan Bapak Ibu? Beberapa surat Paulus selain daripada 1 Korintus secara konsisten menuliskan tiga pribadi ilahi. Ketiga pribadi ilahi ini memiliki fungsi yang berbeda, namun kesatuan dalam keilahian. Itu sebabnya 1 Korintus 8 ayat 6 bukanlah bantahan terhadap doktrin Tritunggal, tetapi bagian dari penjelasan yang lebih luas dalam doktrin Tritunggal yang konteksnya berkenaan dengan penyembahan berhala. Dan saya juga sudah tunjukkan tadi beberapa ayat dalam surat-surat Paulus yang lain
yang secara konsisten menyebutkan 3 pribadi Tritunggal, yaitu Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.